UMKM bukan sekedar usaha kecil. Ia adalah denyut ekonomi yang tumbuh dari ide, keberanian, dan kerja nyata. UMKM Bicara adalah ruang ngobrol santai dan diskusi terbuka tentang dunia usaha yang dekat dengan keseharian kita. Di sini, pelaku UMKM berbagi cerita, pendengar ikut bertanya, ikut terlibat, ikut belajar. Ada tips praktis, pengalaman lapangan, dan strategi sederhana untuk memulai, bertahan, hingga berkembang. UMKM Bicara hadir untuk mendorong lahirnya wirausaha baru, sekaligus memajukan usaha yang sudah berjalan. Anda bisa dengarkan setiap Senin pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Karena UMKM yang kuat lahir dari ekosistem yang saling mendukung. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Saatnya berbagi informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha. UMKM Bicara. Kita melangkah yakin, tumbuh berdaya. UMKM Bicara. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan UMKM Bicara ya, dengan tema hari ini kolang kaling, cemilan sehat yang menggugah selera. Dengan narasumber kita, Ibu Nurmi Puspita, owner Kolang Kaling. Dan pendengar, seperti biasa ya, Anda bisa bergabung dalam perbincangan kita sore hari ini melalui line telepon di 0711369977 atau melalui WhatsApp di 082179279090. Dan juga untuk siaran sore hari ini disiarkan secara langsung di YouTube kita Pro 1 RRI Palembang dan juga RRI Digital. Mungkin langsung saja ya Ibu. Terima kasih Ibu Nurmi ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di UMKM Bicara hari ini 9 Februari 2026. Boleh disapa dulu Bu pendengar Pro 1? Ya. Silakan disapa dulu Ibu. Selamat sore semuanya, dengan saya Nurmi Puspita, owner Kolang Kaling dari Kabupaten Banyuasin. Baik, Bu Nurmi boleh diceritakan sedikit nih Bu tentang kolang kalingnya, bisnis kolang kaling Ibu ini. Oh, alhamdulillah ya. Sekarang kolang kaling sudah diminati masyarakat karena sudah banyak yang tahu manfaat dari kesehatan makan kolang kaling. Oke, sudah berdiri sejak kapan Bu? 2023. 2023 ya? Iya, 2023 sampai sekarang alhamdulillah. Oke, untuk pemasarannya gimana Bu? Ya, pemasarannya alhamdulillah banyak yang berminat. Sejak banyak manfaat dari kesehatan kolang kaling ini, semakin meningkat pemasaran kolang kalingnya, alhamdulillah ya. Oke, untuk penjualannya itu offline? Ada melalui offline, online, ya banyak. Oke, jadi kolang kaling ini sudah ada dari tahun 2023 dan dijual offline maupun online ya Iya. Ibu. Jadi ada store-nya atau enggak nih? Atau pemesanan? Ya, pemesanan mulai dari offline, online ada. Oke, boleh diceritain sedikit nggak Bu awal mula mengenal dan menekuni usaha kolang kaling ini? Oh, pertamanya saya jual kolang kaling itu kan karena banyak manfaat kesehatan. Yang kedua saya tertarik dengan rasanya mantap, enak kan. Dan itu banyak manfaat kesehatan. Kedua pemasarannya gampang didapat, maksud aku kan. Dan itu apalagi ya, setelah aku pelajari dari kolang kaling ini, ya masuklah di pemasaran masyarakat rendah maupun tinggi. Oke, kalau produksinya sendiri itu gimana Bu? Buat sendiri atau gimana? Ini kami ambil dari agen juga, dari Curup sebenarnya. Oh, dari Ya, Curup ya. ya. Terus di repacking gitu atau gimana? Iya, dibersihin, di packing lagi, dijual di pasaran, dibersihkan, dikemas. Oke, itu untuk harganya berapa sih Bu? Ini kalau 1 kilonya harganya murah, dari kami cuma 20.000. Oh, tapi itu ada berbagai jenis packingnya juga ya? Iya, ada yang manisan ya. Yang manisan ini 10.000. Oh,
Oke. Ada bermacam-macam rasa yang manisan. Ada rasa jeruk. Ini yang kami bawa ini rasa jeruk ini. Ada yang rasa nanas, ada yang rasa durian, ada yang rasa anggur, ada yang rasa naga. Banyak yang sesuai dengan permintaan masyarakat. Oh, tapi awalnya itu memang dari awal udah berinovasi sama rasa-rasa atau baru-baru ini aja, Bu? Ya pertama kan kami beli kolang-kaling, kami coba-coba dulu dari kolak buat es buah kan. Nah terus ada juga yang minat, Bun coba buat manisan kayak gitu. Jadi bagus juga buat manisan. Ternyata manisan lebih lama, maksudnya biasanya dari itu kolak cuman 1 hari kan bertahan. Kalau manisan bisa sampai 1 minggu. Oke. Tapi pertama kali pas Ibu Nurmi jualan ya kolang-kaling itu respon orang-orang gimana sih, Bu? Iya pertama banyak yang aneh, Bu kenapa jual kolang-kaling ndak bulan puasa kata dia kan. Oh ini kolang-kaling kamu cari dulu kataku, kolang-kaling ini sebenarnya banyak manfaat kesehatan, bukan masalah di bulan puasa bae. Karena kolang-kaling ini kan buah aren yang itu sensitif, banyak ngandung kesehatan untuk kesehatan tubuh kita daripada makanan yang aneh-aneh kan. Ya jadi di situ iya Bu, iya coba carilah di YouTube atau di itu kan Google apa manfaat kolang-kaling. Kalau aku belum jelas nian aku ngomong itu. Nah terus banyak yang berminat. Oke, jadi tertarik karena memang kolang-kaling itu banyak manfaat ya Ibu ya untuk kesehatan. Iya benar. Oke, jadi ini mengubah persepsi orang-orang juga ya kalau kolang-kaling itu dijual pas Ramadan aja, padahal enggak sebenarnya. Iya benar. Tapi kalau penjualan mendekati Ramadan ini biasanya nambah banyak ya Ibu? Nambah banyak, malah nambah 2 kali lipat dari pasaran sebelum Ramadan. Oke. Tapi selain yang kolang-kaling yang berbagai rasa tadi ya Bu, ada inovasi lain nggak? Inovasi lain maksudnya? Ada kolang-kaling versi lain gitu dibuat apa? Oh, selain kami buat manisan, kami buat kolak, es buah kan. Ada juga yang makan kolang-kaling bae dikasih garam bae sedikit, itu lebih aman sebenarnya untuk kesehatan. Oke, tapi kolang-kaling ini kalau kita berbicara kesehatan ya Ibu, kadar gulanya tinggi nggak sih Bu? Enggak ada kadar gula. Ini malahan ngobati kadar gula. Begitu ya. Oke. Kalau dari kolang-kaling kan sering disebut sebagai cemilan sehat ya Ibu. Iya. Kandungan apa nih Bu yang paling Ibu Nurmi banggakan dari produk Ibu? Ini banyak mengandung kolagen. Kolagen ya? Iya. Kolagen itu fungsinya untuk tubuh, untuk kulit ya? Iya, untuk kulit, untuk gatal-gatal radang sendi, untuk menggeluingkan ya banyak nih sekali ini. Ini manfaatnya aku tertarik dengan ini, banyak sekali manfaat. Dan untuk konsumennya juga berbagai usia ya Bu? Iya, dari anak-anak senang, bapak-bapak, ibu-ibu, lansia, apalagi anak-anak muda yang senang itu makan yang tidak biasa dimakan, ibaratnya ngadu ke gatal. Ini lebih aman. Oke, jadi nggak cuman orang itu ya, orang dewasa, anak-anak muda juga yang mau kulit glowing. Iya, banyak pesan kolang-kaling. Yang selama ini dia makan cemilan-cemilan nggak ada gatal, setelah makan kolang-kaling kok lama-lama jadi bersih. Iya. Nah, jadi glowing, jadi gatal-gatal hilang, biasanya kan kayak itu. Oke, tapi mungkin Bu pendengar nih dan saya ya, ini penasaran nih, gimana sih sebenarnya proses pengolahan kolang-kaling ini dari mentah sampai siap jual gini? Oh, kalau kami dapati dari mentah, dia ini kan banyak sekali ini prosesnya. Dari mentah itu tuh direbus dulu, kan karena kami kerja sama dari bos itu kan. Iya. Itu direbus, terus tuh dibelah, dicongkel katanya, dan itu dibasuh lagi. Dibasuh lagi berapa kali. Nah, itu kan kalau ada warna-warna kuning, kadang kan protes pelanggan-pelanggan itu ya. Bu, kenapa warnanya kuning? Nah, itu sebenarnya warna kuning itu tuh bukannya itu kelamaan, itu baru sebenarnya. Itu baru karena bekas itu air rebusan itu tuh masih
mengendap masih kayak itu itu ya. ngendap. Nah, belum berapa kali dicuci tadi Dibilas, kan. ah. Nah, belum berapa kali dibilas. Kalau lah 2 kali 4 sampai 4 kali dibilas, dia tuh baru putih bening. Oke. Oke, iya. Jadi sebenarnya kalau kolang-kalingnya agak kekuningan itu bukan karena Ya, jelek bukan ya karena kualitasnya. jelek, itu baru sesudah perebusan itu tuh sebenarnya. Oke, tapi Ibu kalau boleh tahu tantangan yang paling berat selama menjalankan usaha ini apa sih Bu? Ya modal sebenarnya, Modal ya? modal karena banyak pelanggan-pelanggan gitu, apalagi aku kan sebagai agen ya, agen kolang-kaling. Banyak yang numpang jual di situ. Numpang jual dulu karena ibu-ibu sebenarnya ibu-ibu kita nih, apalagi ibu-ibu Palembang. Ini respon untuk mencari duit, cari cuan Iya, itu tuh banyak Oke. bersemangat galau, tapi ya tergantung itu modal. Oke, tapi sekarang penjualan juga ini ya Bu, online ya? Ya online, offline juga. Kalau online di mana biasanya? Online biasanya kami share di status WA, di grup-grup WA itu yang sekarang ini ya, di Facebook. Oke. Nah, kalau TikTok juga sebenarnya lah mulai, tapi belum sebanyak di WA. Oke, tapi sudah coba marketplace kayak es yang oren-oren tuh loh Bu? Belum ya? Belum dicoba itu. Belum ya? Oke, jadi pemesanan juga baru setelah pemesanan gitu ya maksudnya? Iya. Jadi orang mau pesan baru disediakan Iya, seperti itu? Iya. Tidak juga, ada yang kami sediakan baru kami order kayak itu kan. Oke. Tapi Kalau- tidak banyak. Oke, kalau Itu penyimpanan contoh-contoh. kolang-kaling ini gimana sih Bu yang benar? Penyimpanan yang di mentah. Iya. Ya sebenarnya menyimpan kolang-kaling mudah. Sekedar diganti air, airnya harus air bersih tapi jangan air butek cak itu. Airnya tuh harus air ledeng atau air sumur yang bersih. Kolang-kaling anti dengan karat. Air iya, hujan iya. enggak galak dia. Oh, oke. Ibu ini ada penelpon, coba kita angkat terlebih dahulu. Iya. Selamat Ya, siang. Selamat sore Mbak Vina. Selamat sore. Iya, dengan Ega di sini. Mbak Ega ya. Iya, dengan siapa Sama di mana? Rian Mbak Ega. Rian? Iya. Di mana di Rian Saya di? di Sudirman. Oke. Pak Rian di Sudirman, silakan pertanyaannya ya. Kita Selamat hari ini sore. bahas Dari mana nih? kolang-kaling nih. Itu UMKM. apa minuman atau apa gitu? Kolang-kalingnya masih dalam bentuk Cemilan. cemilan. Cemilan Belum, masih mentah, ada yang mentah, ada yang Itu udah berapa lama ya Mbak apa namanya memproduksi kolang-kaling tuh, itu manfaatnya untuk apa aja ya Mbak? Oke. Bisa dibebas nggak produknya? Oke, baik. Bisa. Itu saja Iya, Pak Rian. makasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Tadi katanya kolang-kaling ini udah berapa lama Ibu menjalankannya dan manfaatnya juga. ini saya udah 3 tahun lebih ya Mm-mm. mengelola kolang-kaling. Manfaatnya yang saya tahu, saya tekuni itu untuk tulang, Mm-mm. jantung, Mm-mm. untuk kadar gula, Oke. untuk apalagi satu ya yang aku tahu tuh kanker. Ini mencegah kanker dulu. Oke, itu aja Ya, Bu. ya. Oke, jadi itu dia Pak Rian ya tadi ya. Dan pendengar ya. Banyak manfaat kesehatannya sebenarnya. Oke, baik. Dan pendengar silakan juga ya. Kami masih membuka ruang berpartisipasi untuk Anda di 0711 369977 atau di WhatsApp 0821 7927 9090. Dan kita kembali ya ke Ibu Nurmi ya, Bu. Gimana nih Bu cara Ibu ya menjaga kualitas produk ini agar tetap konsisten? Dicuci bersih setiap hari itu minimal sehari diganti air. Airnya harus air bersih. Itu tidak boleh dibiarkan sehari semalam, tidak boleh dibiarkan sampai airnya berlendir cak itu nah. Oke. Nah, itu harus diganti. Sehari semalam itu harus diganti. Misalnya kan sebelum maghrib harus dijenguk dulu habis asar ya kan. Apalagi stoknya banyak kan, harus diganti airnya yang bersih lagi, ditiris lagi. Nah, makanya dia kualitasnya bagus. Airnya juga bukan air sembarangan.
air ledeng yang bersih atau air sumur. Kalau air butek berwarna-warna dia mengikut warna air. Oke, tapi biasanya kolang-kaling ini tahannya berapa lama ya Bu? Kalau di suhu kulkas ya mungkin? Oh, kalau di kulkas tahan juga sebenarnya, apalagi dia dalam kemasan plastik ya. Boleh sampai 2 minggu. Oke. 2 minggu boleh bertahan. Kalau di suhu ruang berbeda lagi Bu? Ya berbeda. Kalau di suhu ruang dia harus direndam di dalam baskom, dikasih air. Jangan dikeringkan kalau di ruangan itu. Kalau di luar di luar kulkas kan harus dikasih air. Makanya airnya tadi harus diganti. Oke, jadi rutin ganti air ya. Ya, dirutinkan. Oke, Bu Nurmi kita break sejenak ya. Nanti kita lanjutkan Oke. lagi dan Oke. jika memang masih ada pertanyaan dari pendengar kita juga akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Oke, Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda seputar dunia usaha dalam UMKM Bicara. UMKM Bicara. Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal. Terima kasih Kak sudah belanja. Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM. UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, merupakan sektor usaha yang memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM biasanya didefinisikan berdasarkan skala usahanya, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. Meskipun demikian, UMKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan memperkaya ragam produk yang tersedia di pasaran. UMKM seringkali menjadi wadah bagi kreativitas dan inovasi, menghadirkan produk-produk unik dan beragam yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Dari kerajinan tangan tradisional hingga produk teknologi modern, UMKM menawarkan berbagai pilihan yang memuaskan konsumen. Dukungan terhadap UMKM sangat penting dalam memajukan ekonomi lokal. Mulai membelikan produk UMKM, kita turut mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta memperdayakan pelaku usaha lokal untuk berkembang dan bersaing di pasar semakin kompetitif. Dengan semangat gotong royong dan kebanggaan akan produk lokal, mari kita bersama mendukung UMKM Indonesia untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama Anda seputar dunia usaha dalam UMKM Bicara. UMKM Bicara. Masih bersama kami pendengar di UMKM Bicara bersama Ibu Nurmi Puspita, owner Kolang Kaling ya. Dan Ibu Nurmi ini sudah ada beberapa pertanyaan juga ya di YouTube Pro 1, kita bacakan terlebih dahulu.
Oke, ini Bu Nurmi dari Titi. Kadang saya minum es yang ada kolang-kaling itu terasa pahit. Kira-kira kenapa ya, Mbak? Oh, mungkin kolang-kalingnya udah terlalu lama. Terlalu lama? Iya. Oke. Atau kelamaan di dalam kulkas kali ya. Oh, jadi seperti itu ya. Iya. Biasanya normalnya berapa lama sih? Kalau di dalam kulkas itu udah boleh dari 2 minggu. Oke, jadi tidak boleh dari 2 minggu ya. Iya. Jadi rasanya berubah kalau lebih dari Iya. 2 minggu. Oke. Jadi itu dia Mbak Titi ya. Mungkin pahit Iya, karena terlalu agak-agak, lama ya. Oke, Ibu Nurmi, kita kembali lagi ke soal pemasaran dan perkembangan usaha kolang-kaling Ibu Nurmi ini. Kalau melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya ya Bu, pernah nggak ada pesanan besar atau momen nggak terlupakan nih selama berjualan? Oh, ada sebenarnya ya. Tapi pengalaman itu ya kita jadikan keberuntungan lah ya. Jadi keberuntungan aja ya. Keberuntungan. Mungkin di situ ada pesanan yang banyak. Pas waktu itu stok kita lagi ambil juga loh. Lagi apa? Lagi di stok itu waktu itu diborong juga Diborongnya loh. semua Iya, ya? Karena dia tahu manfaat kolang-kaling kata dia. Oh, biasanya itu untuk yang mesen satu orang gitu ya Bu? Atau kayak satu perusahaan gitu untuk dibagi-bagiin gitu atau gimana? Dia nak jual lagi juga katanya. Nggak jual lagi, Iya, jadi dijual reseller lagi. ya? Iya, resellernya. Oke. Karena dia tahu kolang-kaling itu kan sulit katanya cara prosesnya. Oke, tapi Ibu terbuka nggak untuk reseller-reseller yang mau jual lagi produk Ibu? Iya, insya Allah terbuka. Tapi sejauh ini belum ya? Belum. Oke, jadi bisa langsung hubungi Ibu Nurmi aja ya buat reseller-reseller yang mau membeli kolang-kaling dalam jumlah banyak untuk Iya, dijual lagi ya. Iya, oke siap. Oke, baik. Untuk Ibu Nurmi, menurut Ibu ya, seberapa besar nih peran media sosial dan promosi digital nih bagi usaha kolang-kaling Ibu? Alhamdulillah sekarang mulai banyak yang mempromosikan. Oh, banyak mempromosikan ya. Jadi setiap pembeli itu kasih testimoni ya Bu? Iya, insya Allah. Kami kasih testimoni, kami kasih coba untuk cicipan, cak mana rasanya, cak mana manfaatnya, baru dia manfaatnya banyak. Oke, setelah itu beli pesan banyak. Oke. Tapi ini kan menjelang Ramadan nih Bu ya. Biasanya kalau menjelang Ramadan ini varian rasa atau olahan kolang-kaling yang paling banyak diminati itu yang kayak apa sih Bu? Kolak. Kolak ya? Iya, kolak dengan es buah. Es buah, Es itu buah. variannya ya. Jadi Iya. orang-orang beli kolang-kaling nanti diolah untuk menjadi kolak dan es buah. Iya, tapi kebanyakan beli yang mentah buat sendiri di rumah kalau di bulan puasa ini. Oke. Biasanya Bu kalau kisaran harga nih yang dijual ini apakah termasuk pembeli itu biasanya komennya ini terjangkau atau gimana? Itu standar lah, harga Standar 20 ya? itu ya, standar. Tapi emang Karena- standar di pasaran begitu ya Bu? Ya, malah ada yang lebih tinggi kalau di pasaran. Ada yang sampai 25, 30 ribu. Oh seperti itu Iya. ya. Untuk ukuran yang sama ya Bu? Iya. Oke. Tapi untuk usaha ini sendiri Ibu biasanya melibatkan keluarga juga nggak Bu? Ya, alhamdulillah adalah anak-anak kita udah ikut gabung juga, Oke. gabung di pemasaran ini ya. Oke. Tapi biasanya Bu kalau permintaan meningkat nih apalagi menjelang Ramadan, itu strategi Bu Nurmi sendiri agar usaha ini tetap jalan tanpa bikin Ibu kewalahan itu ada nggak? Enggak juga ya. Enggak ya? Iya. Jadi masih bisa dihandle semua ya Bu walaupun Insya banyak Allah. pesanan ya? Iya, iya. Oke. Kemudian kalau kolang-kaling ini Ibu ada nggak sih prinsip berjualan yang Ibu pegang sampai sekarang? Kalau prinsip aku untuk berjualan itu sebenarnya aku pengen menjual selagi mendapat keuntungan ya. Aku mau tahu manfaat dari barang yang aku jual. Nah, karena aku tertarik dengan kolang-kaling, menjual kolang-kaling ini, manfaatnya untuk kesehatan itu tadi. Iya. Yang lain-lain itu kan lah aku coba kan. Lah aku pernah aku jual apa tuh misalnya ubi, misalnya kan ubi memang banyak manfaat Iya. kesehatan tapi tidak sebanyak kolang-kaling kan. Pernah dulu jualan apa dulu tuh ya?
jualan sayur ya kan, jualan sayur sebenarnya tidak langsung melesat ini, banyak yang mesan dari lain-lain, maksud dari luar iya. daerah atau dari jauh-jauh lah, kawan-kawan dari jauh, karena di sekitar situ pasti ada kan. Tapi kalau kolang-kaling nih kupikir ini banyak manfaat. Udem tuh kan dari apa tuh cara ini nih, pendapatan ini nih tidak sembarang orang bisa dapat barang ini, kupikir Iya, kan itu. Tidak sembarangan orang jual barang ini. Nah, makanya aku pilih kolang-kaling. Oke, tapi kedepannya ada rencana nggak untuk jual produk-produk lain selain kolang-kaling ataupun ubi yang sudah pernah dicoba sebelumnya? Kedepannya ada rencana produk lain nggak, Bu? Kalau rencana ke depan sebenarnya aku pengen jual nanas untuk Nanas ya? gandengan kolang-kalingnya, Bay. Oh, cocok ya nanas Iya. sama kolang-kaling? Iya, karena kolang-kaling kan kalau untuk kolagen itu dilawankan dengan nanas. Oh, Banyak pelanggan aku kan coba yuk nih jual nanas juga yuk, ceknya. oke. Jadi kami tidak payah cari nanasnya gitu. Itu dibuat apa biasanya ya, Bu? Dibuat ini apa tuh kolagen yang berfermentasi. Oh, seperti itu ya. Oke, jadi pas banget nih kalau kolang-kaling sama nanas ya. Iya. Jadi bisa langsung borong langsung Iya. ke Bu Nurmi ya Iya, kalau langsung, Bu. iya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan lagi juga masih dari YouTube ya, Bu. Dari Andi Karnain. Aku selalu seneng nonton acara UMKM RRI, tapi masih bae lesu nak mulai usaha. Cak mana lah Mbak Yo biar mulai usaha dewe. Nah, minta tips ini, Bu. Sebenarnya kalau mulai usaha itu kita ada niat dulu pengen memajukan ekonomi keluarga. Terus kita pengen bantu suami untuk mencari nafkah. Itu Iya. baik niat pertama. Kalau kita udah ada niat di situ, otomatis ada ide untuk berjualan atau untuk buka usaha apa kan. Kira-kira untuk bisa meningkatkan ekonomi keluarga tadi. Iya. Karena kita kalau tergantung dengan suami sebenarnya ya siapa yang tidak sayang laki ya. Nah sayang galau, tapi kadang kasihan juga kalau misalnya cak suami aku kan pegawai swasta. Pegawai swasta ya gajinya UMR Iya, kadang tuh iya. ya. Kalau kebutuhan kita banyak ya apa ya nak kita pinta sama kebutuhan banyak duitnya cuma mbak itu ngadu keribut kan. Iya. Makanya kita carilah ide kita untuk bisa cari nafkah. Iya, Ya walaupun tidak sebanyak yang suami, minimal bisa untuk kita sendiri jadilah. Oke, jadi tergantung niatnya juga ya, Bu. Kalau Tergantung niat. niat kita kuat. Kalau niat kuat, komitmen kita besar, kata kita Palembang nih kan. Niat itulah, kencangkan niat dulu. Oke, jadi niat dulu ya. Iya. Tapi kalau untuk milih tips biar kita bisa milih usaha yang sesuai dengan kita nih, nggak salah jual produk nih gimana nih? Ada nggak dari Ibu? Kalau aku, kalau misalnya kan kita apalah misalnya rencana nak jual apalah gitu nih sesuai dengan cari dulu hobi kita. Kalau hobi kita makan ya jualah makanan. Iya, betul. Kalau hobi kita bergaya misalnya kan nak baju baru terus ya carilah Jual jualan baju. baju. Minimal dapat makainya kan. Kalau jualan apa manisan misalnya minimal kita tidak beli harga mahal itu kan. Kalau harga eceran gula misalnya 20.000 kita bisa beli harga 17.000 itu baik. Oke. Jadi cari hobi dulu Yang sesuai yang minat sesuai kita ya, Bu. minat, iya. Tapi kalau kita jual makanan nih suka dukanya apa sih, Bu? Ya kadang tuh kan kalau udah terjual ya bagi-bagi kawan baik. Nah itu dukanya, kadang bukan duka itu tuh. Ya ini masanya berbagi. Iya ya. Kalau jual makanan ya kayak gitu. Ada kadang pesanan uang itu banyak. Pas ditanyai lagi separuh baik. Gitulah buat banyak. Iya. Nah, cak mana? Tidak mungkin lah nak dibuang. Ya dem lah kawan banyak. Dem sini ada rezeki. Iya. Ya, Jadi berbagi ya. Iya. Ngapa kau ini? Iya, aku nang duit tak baca. Aku juga Kasih makanan aja ya. Iya, kasih makanan baca. Itu baik ngomongnya ya kadang kan apa yang itu padahal pesanan uang dan tidak jadi. Oke, tapi daripada itu mubazir dukanya. ya, Bu. Ya, itu duka sebenarnya kan, tapi kita ini alihkan baik. Iya, betul. Oke, Bu Nurmi, ini masih ada juga pertanyaan ya dari Junida Joker. Iya. Bagaimana membedakan kolang-kaling yang segar dengan yang tidak baik
Apalagi kan ini menjelang bulan puasa. Oh, kalau kolang-kaling yang segar itu warnanya jernih, putih, bersih. Nah, kalau agak kekuning-kuningan itu sebenarnya masih segar, itu masih banyak ini air rebusan, itu belum berapa kali disaring ibaratnya tadi kan. Tapi kalau yang sudah nggak bagus lagi itu udah berubah warna. Yang pertama warnanya tuh lah agak kebiru-biruan. Yang kedua warnanya tuh lah cak mana ya, coklat-coklat misalnya cak itu, nah lah berubah warna. Oke. Karena makanan kolang-kaling ini kan higienis, warnanya Putih warna ya. putih bersih. Oke. Tapi kalau kuning berarti masih aman, tapi kalau udah berubah kecoklatan Iya, kalau itu kecoklatan atau lah biru. Oh, biru ya. Biru, iya. Itu Itu- lah lamo itu. Oke, jadi sebaiknya dihindari ya kalau Hindari, sudah iya. berubah warna seperti itu. Iya, hindari. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Bu Nurmi, strategi pemasarannya selama ini yang paling efektif gimana Bu? Bisa bantu berikan tips mungkin ya untuk kami yang ingin mulai usaha meski dari cemilan misalnya. Iya, sebenarnya aku belum juga banyak pengalaman kalau di situ. Tapi kalau aku sendiri strateginya banyak-banyak diposting, Bay. Diposting udah tuh dikasih di share-share cak itulah di grup-grup, dikasih kawan, ini aku ada barang baru cak itu kan, ada ini baru masak itu enak, ini coba kau coba dulu, cicip lah, order lah cak itu kan. Nah, kita jangan malas memposting, memberi kabar, memberi tahu kawan-kawan. Promosi jadi ya, Bu? Promosi, diteruskan aja promosi. Sudah tuh jangan putus asa dulu. Walaupun 1 gagal, 2 gagal, 3 gagal misalnya, tapi nanti ada yang borong itu. Nah, itu yakin Bay. Karena setiap usaha kita tuh pasti ada hasilnya. Iya, betul sekali. Oke, jadi rajin-rajin promosi ya Ya, kuncinya. rajin-rajin promosi, jangan putus asa, semangat. Tapi Ibu sering ya kayak buka tes gitu ya. Jadi kalau ada produk baru disuruh teman-teman untuk nyicipin dulu nih Iya, barang-barangnya. kalau aku bukan kusuruh cicip, aku sendiri yang makan di depan dia. Jadi ngiler ya. Iya. Jadi kalau makanlah. Kalau dia disuruh dia takut kan. Oh, Nah, jadi kalau agak aku canggung makan, ya. aku makan kadang tuh aku lah makannya separuh. Woi, kau udah galak lagi. Tadi aku jo, udah galak, dem. Jadi dia beli. Aku lah makannya. Oke. Tapi Bu Nurmi ini kan Ramadan nih, ada nggak niat buka lapak gitu atau di pasar beduk gitu untuk jual kolang-kalingnya? Sebenarnya kalau untuk buka-buka lapak cak itu tuh aku kan di rumah tuh udah banyak yang pesan. Oh, oke. Ya, jadi kalau untuk buka lapak di luar rumah tuh mungkin aku udah ketik waktu lagi. Oh, jadi Ya. keteteran takutnya ya? Keteteran. Ya, di rumah ada yang ini yang jagoi kan, kasihan dengan pelanggan lah datang. Oke. Ya, kadang tuh pernah aku jualan di luar, pelanggan nimbang sendiri, monggo sendiri, cenya mana wong jualan ini ndak kate. Jadi kasihan juga kan. Oke, ada tips nggak sih Bu untuk pelaku UMKM pemula nih agar produknya bisa bertahan dan juga berkembang? Ya tipnya bertahan dengan keyakinan kita itulah. Nah, berkembangnya tadi banyak-banyak dipromosi. Dem tuh jangan putus asa. Jangan putus asa itu, Bay. Jangan putus asa. Pertama, kita yakini, Bay, bahwa produk itu bagus, kualitasnya tinggi, kita makannya lemak, walaupun tidak terjual juga kita pacak makan dewek. Nah, dem tuh kita harus siap ini jualan ini kan siap ibaratnya modal dulu, biarlah dia bawa dulu, jangan ndak percaya dengan kawan, itu kalau aku. Oke, baik Bu Nurmi, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Bu yang sekaligus menutup perbincangan kita di UMKM Bicara. Mungkin untuk pendengar nih yang ingin mencoba atau memesan kolang-kaling bisa lewat mana Bu? Silakan dipromosikan nih. Oh, bisa lewat Facebook, ada Facebook Ibu Nurmi Puspita ya. Itu di situ banyak pernah ku posting jualan aku di situ. Kalau lewat WA, di sini ada WA yang ku cantumkan lewat 0813 6760 2153, WA saja saya di sini.
Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu untuk menutup kebersamaan kita? Oh, ya sebenarnya untuk menutup kebersamaan kita semoga kawan-kawan yang mendengar sukses selalu, sukses bersama. Semoga kita bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik, istri yang baik, itu membantu ekonomi keluarga. Semua cita-cita tercapai itu jadi istri yang soleha. Baik, terima kasih Ibu Nurmi Puspita ya, owner Kolang Kaling yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Pro 1 RRI Palembang dalam dialog kita UMKM Bicara pada sore hari ini, Bu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya, Ibu. Oke, makasih. Dan pendengar, demikian ya UMKM Bicara dengan tema kita hari ini Kolang Kaling Cemilan Sehat yang Menggugah Selera dengan Ibu Nurmi Puspita, owner Kolang Kaling. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ya melalui live, melalui telepon maupun di live YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada rangkaian Palembang sore ini yang menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. UMKM bicara dari sini untuk Nusantara. Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha UMKM Bicara.